Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Wafda. Saya dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai model pembelajaran Teaching Factory. Nah, langsung aja kita lihat penjelasan tentang model pembelajaran Teaching Factory. Oke, langsung aja kita bahas mengenai model pembelajaran. Apa sih model pembelajaran itu? Nah, istilah yang sering banget didengar itu dalam kegiatan belajar mengajar itu ada strategi pembelajaran dan model pembelajaran. Model pembelajaran, strategi pembelajaran itu artinya atau pengertiannya gitu ya, adalah rencana dari tindakan termasuk penggunaan metode dan penggunaan sumber daya dalam pembelajaran. Selanjutnya, kalau model pembelajaran menurut Joyce and Weil itu mendefinisikan bahwa model pembelajaran itu adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembelajaran gitu. Jadi, model pembelajaran ini adalah kerangkanya, kerangka konsepnya gitu. Jadi cakupannya tuh lebih luas gitu model pembelajaran gitu. Nah, model pembelajaran sendiri ini tuh dilaksanakan atau dibentuk gitu ya, itu dari sebelum KBM berlangsung, pada saat KBM berlangsung, dan juga setelah KBM itu selesai gitu. Nah, selanjutnya dalam interaksi pembelajaran di kelas itu baik pengajar maupun peserta didik itu tentunya punya peran penting. Tapi antara pengajar dan peserta didik tentunya ada perbedaan gitu ya. Perbedaannya di mana gitu? Perbedaannya di peran dan fungsi masing-masing bagian itu gitu ya. Nah, untuk peran pengajar itu dalam kegiatan pengajar kita tuh harus berupaya untuk selalu menggali potensi peserta didik kita gitu. Jadi bukan hanya kita memberikan pengetahuan saja, memberikan ilmu saja, tapi kita juga bisa menggali potensi yang ada di dalam diri peserta didik kita. Nah, pengajar ini harus memilih dan menentukan strategi pembelajaran dan model pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan pengajaran tersebut. Menurut Gulo, itu seorang pengajar yang profesional itu tidak hanya berpikir tentang apa saja yang akan diajarkan dan bagaimana mengajarkannya, tapi juga tentang siapa yang akan menerima, apa makna dari pembelajaran tersebut, dan kemampuan apa yang ada pada peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran itu gitu. Jadi kita harus melihat atau menentukan strategi apa dan model apa yang cocok untuk kita aplikasikan di mata pelajaran yang kita ampu begitu. Langsung aja kita bahas tentang model pembelajaran Teaching Factory. Nah, berdasarkan Proceeding of the Fourth World Conference on Engineering Education, St. Paul, Minneapolis, USA pada tahun 1995 yang dikutip dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan pada tahun 2016 menyatakan bahwa Teaching Factory ini adalah sebuah proyek industri yang bertujuan untuk memberikan pengalaman nyata dalam desain manufaktur dan realisasi produk yang dirancang serta untuk mengembangkan sebuah kurikulum yang memiliki keseimbangan antara pengetahuan teori dan juga analisis dengan manufaktur, perancangan, kegiatan bisnis, dan keterampilan yang profesional. Nah, bisa kita artikan di sini bahwa model pembelajaran Teaching Factory ini adalah sebuah proyek, kerjasama antara instansi sekolah gitu ya dengan perusahaan yang ada. Nah, di mana di sini dimaksudkan agar para murid itu bisa memiliki gambaran lebih luas mengenai dunia industri, dunia usaha, agar nantinya pada saat lulusan SMK itu keluar
akan outputnya diharapkan untuk menjadi tenaga profesional. Nah, di sini dengan adanya Teaching Factory itu bisa lebih memperlihatkan bagaimana dunia industri, dunia usaha itu bekerja gitu. Jadi pada saat kita masuk ke dalam dunia tersebut, kita tidak kaget atau kita bisa langsung beradaptasi gitu dengan skill yang sudah kita punya gitu. Baik, ini selanjutnya membahas tentang tujuannya. Nah, menurut Siswanto, tujuan dari Teaching Factory ini ada 6. Yang pertama itu meningkatkan kompetensi lulusan SMK. Yang kedua meningkatkan jiwa entrepreneurship lulusan SMK. Yang ketiga meningkatkan kompetensi guru SMK. Yang keempat menghasilkan produk berupa barang atau jasa yang memiliki nilai tambah. Yang kelima meningkatkan sumber pendapatan sekolah. Yang keenam itu meningkatkan kerjasama dengan industri atau entitas bisnis yang relevan. Itu adalah tujuan menurut Siswanto. Selanjutnya kita akan membahas tentang seberapa penting model pembelajaran Teaching Factory ini gitu. Nah, pembelajaran melalui Teaching Factory ini kan bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan karakter dan etos kerja. Etos kerja seperti disiplin, tanggung jawab, jujur, kepemimpinan, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Nah, di mana karakter dan etos kerja ini sangat dibutuhkan di dunia usaha dan dunia industri, serta Teaching Factory ini juga meningkatkan kualitas hasil pembelajaran dari yang hanya sekedar kompetensi atau cuma pengetahuannya aja gitu ya, menuju ke pembelajaran yang membekali kemampuan memproduksi suatu barang atau jasa gitu. Jadi pemikirannya tuh lebih bisa berkembang gitu loh dengan adanya kreativitas untuk membuat suatu produk atau suatu layanan jasa gitu ya. Nah, diharapkan juga dengan diaplikasikannya Teaching Factory di pembelajaran di sekolah menengah kejuruan, ini dapat memperluas gambaran kita terhadap dunia usaha dan dunia industri gitu. Jadi seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, bahwa kan SMK itu outputnya diharapkan untuk menjadi tenaga yang profesional gitu ya. Nah, di sini dimana Teaching Factory ini sangat berpeluang atau bisa dikatakan sangat bagus gitu untuk diterapkan di sekolah menengah kejuruan gitu, karena di sini kita bisa langsung melihat di lapangan kerjanya, bagaimana kerjanya, apalagi itu sesuai dengan jurusan yang kita ambil gitu. Jadi bisa menambah gambaran kita pada saat kita masuk ke dunia kerja nantinya begitu. Nah, terlepas dari diaplikasikan atau tidak model pembelajaran ini itu sesuai dengan kemampuan setiap sekolah gitu. Tapi untuk sekolah menengah kejuruan pastinya kebanyakan sudah mengaplikasikan model pembelajaran ini begitu. Selanjutnya ini ada model penerapan Teaching Factory yang memiliki 4 model panduan berlandaskan panduan TEFA dari Direktorat Pembinaan SMK. Nah, panduan ini tuh udah dimanfaatkan sebagai instrumen pemetaan SMK yang sudah menerapkan Teaching Factory. Berikut model-modelnya. Nah, jadi di sini udah ada 4 model. Yang pertama adalah dual system, yang mana biasa dilaksanakan dalam praktek kerja lapangan. Nah, alur belajar dari model yang pertama ini adalah enterprise based training gitu. Jadi model pertama itu biasanya seperti PKL, praktek kerja lapangan. Yang kedua adalah CBT, competency based training, yang mana di sini memfokuskan pada pengetahuan dan skill siswanya. Selanjutnya bisa dibaca ya di slide yang udah disediakan. Yang ketiga, model
model ketiga yaitu PBET, Production Based Education and Training, yang mana model pembelajaran ini berbasis produksi atau diharapkan siswa itu yang sudah memiliki skill itu bisa mengembangkan skillnya agar bisa menciptakan produk yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan industri. Selanjutnya yang keempat adalah Teaching Factory, merupakan model yang berlandaskan jasa dan produk yang bekerja sama antara industri dan juga sekolah untuk menciptakan lulusan yang unggul dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, pelaksanaan Teaching Factory ini memiliki keterlibatan mutlak pihak industri sebagai pihak yang relevan menilai kualitas hasil pendidikan di SMK. Kemudian pelaksanaan Teaching Factory ini juga harus melibatkan pemerintah daerah dan stakeholder dalam pembuatan regulasi, perencanaan, implementasi maupun evaluasinya begitu. Jadi Teaching Factory ini tidak bisa hanya sekolah saja yang bergerak, tapi juga kita membutuhkan perusahaan lain, selanjutnya pemerintah dan unsur-unsur lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang sintaks pembelajaran Teaching Factory. Nah, sintaks pembelajaran sendiri adalah sistem atau susunan yang berupa langkah-langkah teratur yang berfungsi sebagai agenda terperinci dalam pembelajaran yang akan dilakukan oleh pendidik dan peserta didik. Selanjutnya di sini ada sintaks Teaching Factory. Yang pertama adalah mendesain produk. Nah, dalam sesi ini siswa itu mengembangkan atau menciptakan produk baru berupa kebutuhan harian atau sesuatu yang memang sedang dibutuhkan atau inovasi baru gitu. Jadi di sini mendesain produk itu bisa merancang sebuah produknya atau memang mendesain seperti desain packing atau apa gitu ya. Nah, selanjutnya adalah merancang prototype. Nah, merancang sebuah produk contoh atau tester yang sesuai dengan spesifikasi produk. Nah, jadi yang pertama tadi itu kayak mengumpulkan ide-idenya gitu ya. Selanjutnya mungkin misal bahan-bahannya gitu ya udah ditentukan. Selanjutnya tahap kedua itu kita membuat produk tester untuk uji kelayakan gitu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga mendemonstrasikan dan persetujuan prototipe. Nah, siswa melaksanakan sesuai dengan spesifikasi produk demonstrasi pada informasi yang ada di spesifikasi produk dari prototipe yang diciptakan agar bisa mendapatkan persetujuan siap produksi. Nah, jadi di sini mendemonstrasikan dan meminta persetujuan prototipe gitu. Nah, di sini siswa itu harus melaksanakan sesuai dengan spesifikasi produk demonstrasi gitu. Jadi informasi yang ada di produk tersebut itu sesuai dengan yang di awal gitu, sesuai dengan prototipe yang diciptakan agar mudah disetujui gitu. Selanjutnya itu menciptakan produk massal. Tentunya yang terakhir ini udah disetujuin ya, jadi langsung membuat outputnya gitu, langsung membuat produknya. Nah, di sini siswa membuat desain jadwal dan deadline produk agar bisa mencapai tenggat waktu yang sesuai. Jadi kayak membuat target gitu ya, agar cepat-cepat di launching gitu. Nah, jadi pada implementasi di bidang administrasi perkantoran, untuk pengaplikasiannya ini dalam bidang administrasi perkantoran dengan model Teaching Factory ini kita bisa melihat dalam bentuk mungkin seperti PKL gitu ya. Nah, dalam PKL ini kan kita bisa masuk ke dalam sebuah instansi, sebuah industri, sebuah perusahaan
dan di mana kita di situ menjadi bermacam-macam gitu ya. Ada bisa menjadi staf administrasi, ada yang di bagian kearsipan, ada yang menjadi asisten sekretaris atau bagian keuangan juga bisa, dan banyak bagian atau unit kerja lainnya yang relevan dengan keahlian kita gitu. Jadi PKL itu adalah salah satu bentuk dari Teaching Factory, di mana kita bisa melihat secara langsung bagaimana dunia kerja, dunia industri, dunia usaha yang ada di sekitar kita gitu ya. Jadi pada nantinya pada saat kita benar-benar masuk ke dalam dunia kerja itu kita bisa langsung beradaptasi gitu, karena kita sudah pernah menjalani atau pernah mencoba untuk menjadi bagian dari instansi tersebut atau bagian dari lingkungan tersebut gitu. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan model pembelajaran Teaching Factory. Nah, yang pertama ini mengajarkan siswa untuk merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi. Nah, seperti yang udah kita lihat tadi di sintaks pembelajaran Teaching Factory, di mana di sana kan kita udah melihat bagaimana kita merancang sebuah produk sampai produk tersebut diproduksi massal. Nah, setelah itu kita tentunya harus mengelola produk tersebut agar nantinya menambah keuntungan ya tentunya, atau bisa lebih berguna untuk masyarakat gitu ya, dan sesuai dengan kebutuhan pasar gitu ya. Nah, selanjutnya evaluasi, tentunya setiap kita mengeluarkan sesuatu atau mengerjakan suatu kegiatan tentunya ada evaluasi. Nah, evaluasi ini contohnya misalkan kita 1 bulan setelah produk itu dikeluarkan gitu ya. Nah, tentunya kita akan mengevaluasi bagaimana tanggapan masyarakat gitu, bagaimana apakah sasaran produk tersebut sesuai, atau apakah keuntungan yang udah kita dapat di bulan pertama itu bisa dikatakan sukses gitu ya. Nah, di situ kita bisa mengevaluasi untuk nantinya memperbaiki apa yang masih salah, memperbaiki apa yang belum sesuai gitu, agar nantinya nanti bisa di-upgrade lagi untuk menjadi lebih baik produk tersebut gitu. Nah, yang kedua itu kita bisa menambah pengetahuan, mengasah hard skill dan soft skill yang udah kita miliki. Nah, dengan Teaching Factory ini tentunya kan kita siswa SMK ya khususnya itu kan akan masuk ke dalam sebuah dunia industri, sebuah dunia usaha yang dimana tentunya berkumpul dengan orang-orang yang memiliki skill yang lebih gitu ya, yang sudah berpengalaman lebih lama gitu ya. Nah, di sini kita tuh bisa menjadi ajang untuk mengasah hard skill dan soft skill serta pengetahuan yang udah kita miliki. Seberapa jauh sih, seberapa jauh sih ilmu dan skill yang kita punya gitu. Apakah udah melampaui dari senior-senior yang ada di lingkungan kerja tersebut, atau kita masih bisa dikatakan kurang gitulah. Nah, kalau misalkan kita skillnya kurang, nah dengan adanya Teaching Factory dan memasukkan kita ke dalam lingkungan kerja tersebut, lingkungan industri tersebut, nah kita bisa menambah skill yang ada dan menambah pengetahuan dan skill ini entah pengetahuan yang teoritis atau pengetahuan yang memang didapatkan dari lingkungan kerja tersebut gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah memiliki gambaran ketika kita terjun ke dunia kerja. Ini seperti yang udah saya katakan tadi sebelumnya, bahwa dengan adanya Teaching Factory ini
kita bisa memiliki gambaran pada saat kita akan terjun ke dunia kerja. Nah, tentunya ini gambaran ini jika kita tadinya misalkan waktu SMK kita PKL sebagai asisten sekretaris gitu ya. Nah, misalkan besok kita punya cita-cita juga untuk menjadi sekretaris gitu. Jadi kita punya gambaran, oh tugasnya tuh seperti ini gitu. Tugas-tugasnya seperti ini gitu. Atau enggak hanya itu, misalkan kita waktu PKL gitu ya, jadi asisten jadi di bagian administrasi gitu ya. Nah, tapi kita juga bisa melihat pola kerja dari bagian-bagian lainnya gitu, dari sekretaris ataupun bagian keuangan dan lain sebagainya. Itu kita bisa lihat di situ. Nah, jadi kita bisa memiliki gambaran pada saat kita sudah masuk gitu ya, udah masuk ke industri tersebut, di perusahaan tersebut gitu. Jadi kekurangan dari model pembelajaran teaching factory ini, pertama, pembelajaran teaching factory ini memerlukan persiapan yang sangat matang, karena kan pendekatan pembelajaran ini bukan hanya KBM biasa gitu ya, tapi kegiatan belajar mengajar yang akan menghasilkan sebuah produk barang atau produk jasa gitu ya. Nah, yang kedua ini kita harus memperhatikan tentang ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan sarana prasarana, dan ketersediaan dana. Nah, ketiga faktor ini itu sangat penting ya untuk merealisasikan model pembelajaran teaching factory ini. Selanjutnya, yang paling penting adalah kerjasama dengan pihak perusahaan atau pihak industri gitu ya, untuk merealisasikan produk yang akan kita buat gitu ya. Nah, atau dengan juga ada juga campur tangan dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat gitu, untuk membuat regulasi-regulasinya begitu. Jadi kekurangannya intinya itu semuanya adalah model pembelajaran ini harus dipersiapkan dengan matang dan melihat juga kemampuan dari sekolah tersebut untuk mengaplikasikan model pembelajaran teaching factory ini begitu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dalam menjelaskan model pembelajaran teaching factory. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya memohon maaf karena saya juga masih belajar begitu ya. Jadi jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut bisa dituliskan di kolom komentar. Saya Rizkia Wafda undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.